Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Amalia, peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Learning Journal kali ini, kita akan memaparkan salah satu nilai dasar PNS, yaitu etika publik. Di antaranya, kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan aktualisasi etika ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN yang merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. 3. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan-kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Ketiga, modalitas etika yang menjembatani antara norma moral dan tindak faktual. Ada 3 dimensi dalam etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas, yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Perilaku pejabat publik. Perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik yang merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni berubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. 8 area perubahan reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Keempat, penataan tata laksana. Kelima, penataan sistem manajemen SDM. Peningkatan akuntabilitas. 7. Penguatan pengawasan. Dan 8. Peningkatan pelayanan publik. Untuk bentuk kode etik. Pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Mengapa legitimasi etis penting? Karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Legitimasi etis berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia, dan karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja, legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya, konflik kepentingan. Bentuk perilaku konflik kepentingan yang berupa aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Berikutnya, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Aktualisasi etika ASN. Setiap aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati dan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.